Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku. Jumat lagi ya, dimanapun Anda berada. Gunakan handset teman-teman ya, kalau suaranya tidak jelas. Ya. Kadang juga aneh ya, ini kameranya jelas, tapi suaranya tidak jelas. Ya. HP itu ya, HP ini ya, kameranya tidak jelas, suaranya jelas. Ya. Hidup itu seperti itu ya, harus bisa melengkapi ya. Ajan materi kali ini tentang membaca ya, petunjuk alam ya, teman-teman Jumat lagi ya. Ini bisa kita pelajari ya, dari perjalanan hidup kita ya. Teman-teman Jumat lagi, Anda ini kan sudah pasti ya pernah mengalami sebuah masalah di dalam kehidupan Anda. Nah, dari masalah itulah coba Anda bandingkan ya. Anda bandingkan tanda-tandanya ya. Tanda-tanda sebelum Anda ini kena masalah. Itu pasti ada tanda-tandanya. Tanda pertama, tanda kedua ya. Atau masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga, itu nanti bandingkan. Itu tanda-tandanya sama. Bukan sama kronologisnya ya, tetapi sama energinya. Energi yang Anda tangkap itu sama. Ya, contoh misalkan, Anda sebelum kena masalah, tiba-tiba Anda ini merasa tidak enak misalkan. Merasa dada Anda ini sesak, merasa tidak enak, merasa dada Anda sesak dan sebagainya. Itu adalah sebuah tanda-tanda ya. Nah, tanda-tanda ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu akan sama ya. Tanda-tanda itu akan sama. Nah, inilah yang kita pelajari ya, teman-teman Jumat lagi. Ketika Anda bisa melajari ini, maka ketika Anda akan mengalami tanda-tanda berikutnya ya, atau akan mengalami masalah yang akan datang, Anda ini akan mengalami tanda yang sama ya. Nah, jadi sebelum masalah itu muncul, itu selalu ada tanda. Nah, silakan kalau tidak percaya ya, Anda tarik katakanlah masalah Anda ini 1 tahun yang lalu gitu. Coba Anda ingat-ingat gitu, sebelum masalah itu terjadi pada diri Anda. Itu pasti ada tandanya. Ya. Nah, terus Anda bandingkan, tarik dengan masalah sebelumnya. Tarik dengan masalah sebelumnya lagi. 3 saja ya. 3 saja masalah yang besar di dalam kehidupan Anda, itu pasti tandanya sama. Rasone podo. Ya. Rasone, rasa energinya itu loh sama, ndak enak ya. Neng batin itu ndak enak. Neng pikiran itu ndak enak. Ndak enak, ndak tenang dan sebagainya. Nah, ketika Anda mengalami tanda tadi ya, di dalam kehidupan Anda yang akan datang, nah itu pasti akan terjadi masalah. Nah, jadi sebenarnya Tuhan ya, Tuhan itu kasih masalah kepada kita, itu selalu ada tanda. Sekaligus solusinya ya, solusinya juga diberikan juga gitu ya. Solusi dari masalah Anda itu diberikan juga. Nah, tapi dari kita ini tidak pernah menemukan solusi itu gitu ya. Kenapa? Karena emosi ya. Emosi kita itu mendahului. Ya. Jadi ketika kita ini terkena masalah, emosi kita itu mendahului. Sehingga solusi dari masalah kita itu tidak pernah kelihatan ya. Sehingga solusi dari masalah kita itu tidak pernah ketemu, tidak pernah kelihatan, tidak pernah ketemu. Itu yang terjadi itu seperti itu. Makanya ketika teman-teman Jumat lagi dihadapkan pada sebuah emosi, maka tenangkan batin, tenangkan jiwa, tenangkan pikiran. Ojo sampai emosi. Supaya Anda ini ketemu dengan solusinya. Supaya langkah awal Anda ini loh, ini akan menentukan cepat tidaknya, selesai tidaknya masalah Anda ini dengan cepat. Nah, kalau teman-teman ya Jumat lagi kena masalah, terus emosi Anda yang meledak dahuluan, alamat masalah Anda ini tidak akan pernah selesai dengan cepat, molor ya. Nah, kembali lagi kaitannya dengan membaca pesan alam ya, membaca petunjuk alam, menajamkan intuisi, membaca firasat, akan terjadinya sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita.
Ya, ketika teman-teman Jumat Legi ini terbiasa dengan puasa, maka otomatis tanda itu akan bisa Anda mudah untuk Anda cerna. Bos kuncinya poso ya. Makanya teman-teman Jumat Legi biasakan untuk Anda ini puasa. Selain bisa menekan, meredam nafsu Anda, ya, mengendalikan emosi Anda, puasa ini juga akan menajamkan mata batin Anda. Sehingga Anda akan memiliki kemampuan untuk membaca firasat, peka, suasana. Nah, ya. Orang yang ahli zikir, orang yang ahli wirid, orang yang ahli meditasi, itu juga peka suasana alam, mampu membaca alam. Kenapa? Coba kita pakai logika sederhana. Ketika kita wirid ya, zikir ya, kita ini berusaha untuk bisa fokus ya. Kita ini berusaha untuk bisa larut ya, fokus larut di dalam konsentrasi. Nah, ketika kita wirid katakanlah 100 kali, 1000 kali, kita masuk ke dalam frekuensi energi. Nah, coba bayangkan ketika energi yang kita tempati itu berubah. Ya, kita akan merasa sesuatu aneh gitu. Nah, sesuatu aneh itulah yang kita maknai, kita tafsirkan. Nah, kemampuan ini tidak akan bisa Anda dapatkan manakala tidak Anda latih. Kenapa leluhur kita zaman dahulu ya, itu bisa peka suasana alam itu? Karena mereka menyatu dengan alam. Sering apa? Sering laku, sering poso mutih, poso ngerawat, ya. Karena memang keadaan ya, keadaan yang mengkondisikan leluhur kita itu tidak banyak makan. Ya. Banyak merenung, banyak masuk ke dalam diri, sehingga mata batinnya tajam, sehingga kemampuan membaca batinnya sangat luar biasa. Waskitonya ini sangat luar biasa. Nah, beda dengan diri kita, lapar dikit saja sudah tidak mampu. Nah, jadi kuncinya ya, kalau Anda ingin menajamkan mata batin, ingin membaca firasat, ya, ingin tajam, ingin peka suasana alam, ya, maka perbanyak puasa. Nah, selain itu Anda juga bisa melatih ya, tidak hanya puasa saja. Anda bisa melatih untuk merasakan alam yang ada di sekitar Anda. Ya. Misalkan di dapur, rasanya di dapur ini apa? Ya. Terus Anda merasakan di mana lagi? Di kamar mandi, rasanya di kamar mandiku bagaimana? Anda pindah lagi di ruang tamu, rasanya di ruang tamu bagaimana? Ya, komplit di rumah Anda, setiap tempat itu Anda bisa merasakan. Loh, ini juga salah satu basic ya, dasar Anda ini melatih peka suasana alam. Nah, nanti kalau Anda sudah terbiasa 1 bulan misalkan, Anda bisa keluar ya, Anda rasakan ya di perjalanan Anda dari rumah ke tempat kerja, Anda rasakan di tempat kerja, Anda pergi ke gunung misalkan, Anda rasakan di tempat itu. Semakin banyak tempat yang Anda rasakan, maka kemampuan mata batin Anda juga akan semakin terasa. Inilah yang disebut dengan peka suasana alam. Ya. Artinya kemampuan kita merasakan alam. Alam itu kok beda. Ya. Wah, kenapa kok panas ya? Oh, kenapa kok padam? Ada apa? Itu ditelusuri. Menelusurinya di mana? Di alam rasa, di alam batin. Ya, bukan di alam pikiran ya. Kalau di alam pikiran mentok logika nanti, tapi di alam rasa, di alam batin itu kita sambung dengan sebuah energi yang dipancarkan oleh makhluk yang ada di alam semesta, termasuk alam semestanya sendiri. Ketika Anda sering melatih ini, maka kemampuan Anda untuk membaca firasat, membaca pesan alam dan sebagainya akan semakin tajam. Ya, nah, nanti baru Anda latih dengan membaca peristiwa yang sudah terjadi di dalam kehidupan Anda. Kaitannya dengan tanda-tanda sebelum Anda terjadi masalah itu dianalisa. Ya, 3 kasus yang pernah Anda hadapi itu bisa menjadi alat Anda untuk membantu menajamkan mata batin Anda. Nah, selamat mencoba, selamat melatih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.